pertama soal tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, itu tidak mengenal umur. Rasulullah Muhammad SAW baru mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun, karena memang baru turun Al-Quran umur 40 tahun. Dan Rasulullah SAW menghafal Al-Quran selama 23 tahun. Jadi saya ini kalau pada anak saya justru ngerem, jangan gampang nambah. Sebab kalau gampang nambah itu mesti gampang lali, kebelet nambah. Kemudian nanti apal budi lali ngarep, apal ngarep lali budi. Kalau menghafal total memang boleh cepat, tapi sungguh saya termasuk yang menentang, menasihati semua santri saya jangan membuat program tahfidz cepat. Itu mencelakakan. Itu hanya iming-iming, kemudian hanya fata morgana. Tidak mungkin bisa hafal Al-Quran secara sangat cepat, 4 bulan, 3 bulan. Itu omong kosong belakang. Kalaupun saya tes itu, ada yang program tahfidz itu saya tes, datang ke rumah, tak seorang pun yang lulus. Nggak seorang. Maka sekali lagi Rasulullah Muhammad SAW menghafal Al-Quran selama 23 tahun. Jadi memang berangsur-angsur, jadi tidak usah. Saya dulu menghafal Al-Quran mulai semester 2 di Tulungagung di Mausari, karena mata kuliah yang diajarkan di IAIN waktu itu semua di bawah pesantren. Saya sudah mempelajari semua, kemudian banyak nganggurnya, lalu saya hafal Quran. Memang selama 18 bulan selesai, tapi hanya hafal geratakan aja. Tapi sampai sekarang sudah 39 tahun. Padahal dulu pernah 1 hari 5 juz, 1 minggu khatam, 1 bulan khatam 4 kali, selama 10 tahun khatam 500 kali lebih. Itu pun sekarang tuh baca Al-Kafirun kadang-kadang yang lupa juga. Intinya begini, tolong anak penjenengan kalau menghafal Al-Quran jangan kesusu, jangan gampang nambah. Lebih baik dikendalikan supaya awet ya. Misalnya 1 juz itu dalam 1 bulan 1 juz, kemudian nanti kalau sudah lancar betul boleh nambah, kalau belum lancar tidak usah tambah. Lancarnya kayak sampai mirip Fatihah. Fatihah pun kadang-kadang kan lupa kan. Ya lupa ya, enggak mungkin. Tapi ada seorang menteri yang baca Fatihah bablas kan, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada menteri era Pak Harto membaca Al-Fatihah waktu dalang itu maunya untuk apa? Untuk menunjukkan keislamannya, tapi ternyata ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Jadi jangan dimotivasi untuk nambah, tapi motivasi untuk mempertahankan hafalan itu, kemudian nambah sedikit-sedikit saja. Normalnya kalau untuk menghafal, baru menghafal awal itu 1 bulan 1 juz normalnya, berarti 30 bulan khatam itu normal. Tapi kalau untuk mempertahankan ya memang 1 hari 5 juz terus selama 10 tahun itu baru agak bisa hafal. Tapi sungguh saya salut pada ibu-ibu yang anak-anaknya didorong untuk menghafal Al-Quran minimal sebagai perisai diri. Prof, Prof, saya salah sedikit. Tadi Bunda Dewi ya, kan ada perasaan khawatir kalau misalnya beliau tidak bisa atau gagal memotivasi anaknya, dosa nggak sih gitu? Ya, kalau soal itu tergantung kita. Ada tidak dosa kita. Yang penting kita sudah punya niat, punya langkah untuk nasihati anak, untuk ngupaini anak, untuk mempertahankan pendidikan anak, maka tidak berdosa. Kalaupun anak itu misalnya naudzubillah belakrak ya di luar kemampuan orang tua, tapi orang tua yang jelas sudah menasihati, sudah membimbing, cukup soal dipakai atau tidak menjadi bagian, apalagi kalau anak sudah balik, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau belum balik menjadi tanggung jawab orang tua, itu pun sebatas kemampuan orang tua untuk mendidik, untuk membimbing anak, tidak sampai melibatkan amal dosa atau tidak dosa, karena memang hanya kemampuan orang tua batasnya, ya batas kemampuan maksimal orang tua.